Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walazi arsal rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dinihi kulihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin, atas kudrat iradanya Allah, kita bertemu lagi di video kali ini dengan keadaan syaraf ya teman-teman. Dan sholawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW dan keluarganya dan teman-temannya sampailah kepada kita risalahnya. Nah teman-teman, izinkan saya perkenalkan diri lebih dahulu. Saya Andini Hairunisa. Di sini saya akan menyampaikan berupa materi yang bertema atau berjudul merubah insecure menjadi bersyukur. Wah, menarik sekali bukan? Nah ini tuh ras insecure itu tuh sudah sangat umum ya di kalangan anak remaja terlebih. Kenapa sih? Karena teman-teman, remaja ini tuh pasti sering banget kan merasakan insecure. Kayak gak pede lah, atau kayak aduh aku insecure nih lagi jerawatan, atau lagi breakout, atau lagi aduh gundutan nih. Kayak pasti umumnya tuh ke cewek kan, mereka tuh sering banget kayak ngerasa kurang pada diri mereka sendiri. Padahal Allah tuh telah menciptakan mereka sedemikian sebaik-baiknya gitu. Allah menciptakan mereka, manusia, kalian yang lagi nonton video ini. Oke, sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, saya mau nanya nih, apa sih insecure itu? Kayak boleh nggak sih kita insecure? Dalam pandangan Islam sendiri bagaimana? Nah teman-teman, insecure kalau dalam bahasa yaitu rasa tidak percaya diri atau minder. Yaps, betul. Mengganggu lah sebenarnya rasa insecure itu dalam daily life kalian, kehidupan sehari-hari gitu kan. Terus boleh nggak sih insecure? Boleh, sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kalau insecure itu terlalu berlebihan dan berkepanjangan, itu tuh akan mempengaruhi loh keseharian teman-teman dalam aktivitas kehidupan sehari-hari itu bakal terganggu gitu. Jadi kalian tuh gak pede, kayak tampil di depan banyak umum tuh aduh loh teman-teman. Nah, dalam Islam bagaimana sih? Dalam Islam sendiri tuh tidak menganjurkan atau gak boleh lah gitu kalian insecure. Karena kenapa? Ada dalam surat At-Tin ayat 4 Allah menyampaikan bahwa Allah telah menciptakan manusia sebaik-baiknya gitu. Nah teman-teman, tuh Allah tuh udah menciptakan kalian sudah sebaik-baiknya gitu. Allah tuh udah perfect gitu kalian tuh, tapi kaliannya tuh gak bersyukur gitu, malah kayak sering menjolimi diri sendiri gitu, sering memaki diri sendiri. Kayak kalian bercermin nih, aduh jelek banget sih aku gitu nih. Saya sendiri pernah nih menemukan teman seperti itu. Nah, kenapa kita harus mengubah rasa insecure menjadi bersyukur? Supaya kita tuh tahu gitu kalau kita tuh udah perfect gitu di mata Allah, tuh kita tuh udah bersempurna lah gitu. Nah, caranya bagaimana? Ada dalam surat 16 ayat 78. Allah menyampaikan, Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu tanpa mengetahui. Allah memberikan penglihatan, pendengaran, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah guys, ada peringatan bersyukur tuh dari Allah. Kenapa sih gitu? Lihat, Allah memberikan kita pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar bersyukur gitu. Kenapa sih gitu kan pertanyaannya? Kita tuh manusia yang diberikan 3 PPH itu, 3 potensi itu teman-teman, agar bersyukur. Coba deh kalian lihat binatang, tumbuhan, apa mereka mempunyai potensi yang sama dengan kita, dengan manusia? Tidak kan? Nah, di ayat selanjutnya ada 7179. Surat 7 ayat 179 teman-teman. Di situ ada nih tugas dan perannya si 3 PPH itu. Apa aja sih? Nah ini jadi doa. Di situ ada tugasnya hati nurani, yaitu sebagai mengamalkan atau mengimankan ayat-ayat Allah, memahami lah teman-teman, memahami ayat-ayat Allah. Kenapa sih kita harus memahami ayat-ayat Allah? Karena kalau kita cuma menghafal tuh ya nggak akan neret gitu teman-teman. Kita memahami ayat-ayat Allah. Kita kalau cuma sekedar hafal, nggak tahu maknanya mah ya buat apa teman-teman? Nah selanjutnya ada fungsi penglihatan. Untuk apa sih?
mungkin ya kayak ya udahlah cuma ngeliat doang, enggak cuma ngeliat doang mah itu jadi fungsinya kok. Salah teman-teman. Fungsi penglihatan sesungguhnya adalah melihat kekuasaannya Allah. Nah, kayak kita tuh pasti kalau ngeliat kekuasaan Allah tuh wah masya Allah banget gitu, subhanallah. Nah, sesungguhnya fungsi penglihatan itu sebagai itu teman-teman. Selanjutnya ada fungsi penglihatan pendengaran ini untuk mendengarkan lantunan ayat suci Allah teman-teman. Jadi jangan ngedengar yang gibah doang ya, karena semua itu akan diminta bertanggung jawabnya teman-teman. Oke, kenapa nyambung nih ke insecure, terus tiba-tiba ke PPH? Biar kita bersyukur ya, karena kalau kita tahu fungsi kita, potensi kita lebih baik daripada makhluk yang lain yang Allah ciptakan, kita kan merasa bersyukur. Wah, kita masya Allah banget ya di mata Allah gitu teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih kenapa kita tuh kalau itu gak boleh insecure? Karena coba nih kalian analogikakan deh, di surga tuh bakal yang cantik, yang langsing, yang pinter, yang juara olimpiade, yang ganteng, atau yang taat, yang beriman. Coba, yang mana? Tentu ya teman-teman, di surga itu bukan yang cantik, yang dapat tiket, oh ini cantik nih, primadona sekolah, yang dapat juara satu olimpiade nasional, internasional, ini masuk surga. Enggak teman-teman, enggak kayak gitu ya. Yang masuk surganya Allah itu tentu saja teman-teman yang beriman, yang taat Allah, taat Rasul. Allah itu tidak memandang fisik kita, tapi Allah itu memandang keimanan kita. Jadi kalau teman-teman merasa insecure di dunia, tapi tidak ada kaitannya dengan akhirat, nah ya janganlah, karena itu bakal buang-buang waktu kalian, buang-buang ngedown, bikin ngedown juga kan ke kaliannya rasa insecure itu. Kikis rasa itu teman-teman, kikis rasa insecure itu buat ke kalian sendiri seperti itu. How to make bersyukur? Ya dengan cara kalian lihatlah diri kalian sendiri kalau kalian tuh sudah sangatlah cukup gitu di matanya Allah. Jangan pernah mau kalian merasa sempurna di mata manusia. Jangan pernah mau guys, karena itu tuh bakal merasa kurang gitu ke diri kalian sendiri. Kalau kita pengen dimandang baik oleh di mata Allah tuh pasti akan ada hal yang baiknya gitu untuk di akhiratnya, sedangkan di dunia mah kayak cuman pujian doang kan. Intinya jangan pernah mau terlihat baik di manusia, tapi terlalu baik di matanya Allah. Oke, gimana teman-teman, paham atas materi yang saya sampaikan? Dan saya harap sendiri ini bisa jadi ilmu buat kalian, jadi motivasi buat kalian. Jangan pernah merasa insecure, jadilah insecure atau jadi rasa bersyukur kalian. Karena you are so beautiful and perfect guys. Kesalahan mutlak dari diri saya pribadi, kebenaran datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.